الأسد عندما علم أنه من زوار العسل أكله صادفت النوى الأسد لترى صلوا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja yang dimuliakan Allah, rahimakumullah. Seperti biasa bersama saya Ustadz Lembu Petang, Ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar kaca Anda ya, baik kaca jendela, kaca lemari, kaca toilet, sudah tidak asing lagi. Seperti biasa saya akan membacakan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, rangkuman dari Al-Mukarram Asy-Syaikh Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU Nahdlatul Ulama. Merangkum kitab dinamakan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kajian ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang golongan yang ada di video tadi. Cuplikannya sudah ada tadi. Itu golongan Syiah Rafidhah. Baik, sahabat Aswaja rahimakumullah. Seperti yang sudah saya jelaskan di dalam kajian kemarin, kajian pertama, kedua, ketiga, saya sudah jelaskan bahwa di tahun 1330 bermunculan ahzab atau golongan-golongan yang beraneka ragam ya. Golongan pertama ialah Salafiyun atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan golongan kedua adalah golongan Wahabi, golongan yang mengikuti atau mengambil pendapat dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, dan mereka mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dan Ki Ahmad bin Taimiyah, dan kedua muridnya Ki Ahmad bin Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Ini firqah dinamakan Wahabi. Ini firqah lebih tepatnya dipanggil firqah maling teriak maling. Kenapa saya memanggil maling teriak maling? Iya, karena mereka sendiri yang ahli bid'ah, tapi mereka sendiri yang gemar berteriak kepada golongan-golongan lain bahwa itu bid'ah, itu dolalah, itu sesat, itu masuk neraka. Padahal mereka sendiri yang ahli bid'ah. Kan itu namanya maling teriak maling kan. Dikiranya nggak tahu kan ya. Itu mereka mengambil dari bid'ahnya Ki Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan terus muncul firqah yang ketiga, yaitu firqah yang dinamakan Syiah Rafidhah yang ada di dalam cuplikan video tadi. Jadi Syiah Rafidhah ini dinyatakan sesat ya, dinyatakan firqah yang sesat, firqah yang khawarij, yang keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baiklah, sahabat Aswaja, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum rabidiyuna. Lugat Jepangnya wa minhum lan iku setengah saking ahzab. Rabidiyuna utawi ahzab kang bangsa Rafidah kabeh atau Syiah Rafidah. Kenapa dinamakan Syiah Rafidah? Karena Syiah ini merendahkan, gitu ya. Rafidah itu bisa makna merendahkan atau membuang. Jadi Syiah Rafidah ini merendahkan siapa? Merendahkan para sahabat. Selain Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mereka merendahkan Sayyidina khususnya Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, dan sahabat-sahabat lain mereka rendahkan. Mereka hanya membangga-banggakan Sayyidina Ali wa ahli bait radhiyallahu anhum. Membangga-banggakan Sayyidina Ali wa ahli bait itu pun tidak salah sebenarnya. Cuman yang disalahkan kenapa mereka membenci dan mencaci para sahabat yang lain. Bahkan kebencian mereka terhadap Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu mereka jadikan tujuan mereka di dalam menyebarkan agama mereka yang bergolongan Syiah Rafidah. Jadi kepada jamaahnya selalu menyebar fitnah tentang Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman agar umat semua membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu yang dilakukan Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah ini yasubuna Sayyidana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum. Kang misui iya Rafidiyun ing Gusti kita Abu Bakar lan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Mereka mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa yakrahuna sahabata radhiyallahu anhum. Lan sengit ya Rafidiyun as-sahabata ing para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mencaci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan mereka membenci seluruh sahabat selain daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah atau Sayyidina Ali dan ahli bait Sayyidina Ali. Mereka membenci seluruh sahabat. Bahkan mereka menebarkan kebencian pada seluruh umat agar umat membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman. Fitnah yang mereka sebarkan biasanya mereka menuduh bahwa Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu bersekongkol untuk merebut khalifah yang sebenarnya yang berhak jadi khalifah atau hak Sayyidina Ali. Itulah fitnah yang mereka sebarkan. Jadi wa yubalighuna hawa Sayyidina Aliin wa ahli baitihi radhiyallahu anhum ajma'in. Lan ngebanget-bangetaken iya Rafidiyun ing demen cinta Sayyidina Ali wa ahli bait radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka berlebih-lebihan, lebay
di dalam mencintai Sayyidina Ali beserta ahli bait Sayyidina Ali. Mereka berlebih-lebihan. Istilahnya seperti kaum Nasrani yang berlebih-lebihan memuji Nabi Isa alaihissalam sampai-sampai Nabi Isa dituhankan. Dan Syiah ini seperti itu, mendewakan Sayyidina Ali dan Husain, Sayyidina Husain. Itu yang disalahkan. Qala Sayyidu Muhammad fi syarhil qamus wa ba'duhum yartaqi ilal kufri wa zindiqi a'adzanallahu wal muslimina minha. Lan ngucap sapa Sayyid Muhammad dalam syarah qamus al-muhit, ngucap ilapad wa ba'duhum yartaqi ilal kufri, lan utawi setengah Rafidhiyun iku munggah ya ba'du maring kufur lan maring zindiqah, kafir zindiq. Bahkan Sayyid Muhammad menegaskan mereka itu adalah kafir dan zindik. Kafir zindik itu orangnya Islam dan mereka pun meyakini bahwa mereka Islam, tapi dalam prosesnya atau dalam perjalanan menjalankan syariat agama Islamnya mereka keluar dari tuntunan agama Islam. Itu namanya zindiq. Dan mereka tidak menyadari bahwa mereka keluar dari agama Islam. Mereka tidak menyadari itu zindiq. Kalau menyadari itu namanya murtad, ya. Kalau menyadari bahwa mereka keluar dari Islam berarti murtad. Ini tidak. Mereka meyakini Muslim, meyakini Islam, mereka merasa benar, ya. Tapi sebenarnya mereka telah menyimpang dari Islam. Itu zindiq. Qala al-Qadi Iyadin fi Syifa an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bi ashabi la tattakhidhuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bibughdi abghadahum wa man azahum faqad azani wa man azani faqad azallah wa man azallaha yushiku ayyakhuzahu. Ucap sapa Ki Qadhi Iyad ing dalam kitab Syifa. Qadhi Iyad berkata, atau di dalam kitab Asy-Syifa, Qadhi Iyad menjelaskan tentang dalil-dalil kalau mereka itu adalah kufur, kalau mereka itu adalah zindik, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ki Mughaffal radhiyallahu anhu. Mughaffal berkata, qala Rasulullah, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bi ashabi, wadiya sirakabe ing Allah, wadiya sirakabe ing Allah ing dalem sake sahabat isun. Kata baginda Rasul, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, berhati-hati di dalam masalah para sahabatku. Jangan, istilahnya jangan membenci mereka, takutlah kepada Allah. La tattakhizum aja ngedadekan sira kabehum ing ashabi ghorobon ing sasaran atau ing tameng bangti ing dalam sawise isun. Janganlah mereka dijadikan sasaran sesudah sepeninggal isun, kata baginda Rasul. Paman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum wa man abghadahum fa bibughdhi abghadahum wa man azahum faqad azani. Jadi lan sapa-sapa kang
demen ya si wong hum ing ashab mangka kelawan demen isun ahabbahum demen ya si wong hum ing ashab. Lan sapa-sapa kang ngebentokan ya si wong ing ashab maka kelawan bentune isun ngebentokan ya si wong ing ashab. Berarti kesimpulannya hadis ini barang siapa yang mencintai ashab berarti sama dengan mereka mencintaiku, dan yang benci terhadap sahabat ya sama dengan membenciku itu. Jadi dengan kecintaan kita kepada Rasul maka kita pun harus cinta kepada sahabatnya Rasul begitu. Waman azallah lan sapa-sapa kang waman azahum lan sapa-sapa kang ngelarani ya wong ing ashab faqad azani maka teman-teman ngelarani ya si wong ing isun. Dan kata baginda Rasul, barang siapa yang menyakiti ashab, menyakiti sahabat-sahabatku, maka berarti mereka telah menyakiti diriku, sama dengan mereka menyakiti diriku. Waman azani faqad azallah lan sapa-sapa kang ngelarani ya si wong ing isun maka teman-teman ngelarani ya si wong ing Allah. Dan barang siapa yang menyakitiku kata baginda Rasul berarti mereka telah menyakiti Allah. Itu alasan atau dalil mengapa mereka dinyatakan sesat ya, mereka dinyatakan kafir dan dinyatakan zindiq. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi faman sabbahum fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu bi sirpan wala adlan. Angandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapan la tasubbu aja misui sira kabeh ing sake sahabat isun. Mangka sapa-sapa kang misui iya wong ing ashab mangka iku tetep ing atase si wong utawi laknate Allah lan sake malaikat lan manusia ajmaina sakabehe. Jadi kata baginda Rasul, jangan mencaci para sahabatku. Barang siapa yang mencaci para sahabatku maka baginya laknat dari Allah dan laknatnya para malaikat dan laknatnya seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sirpan wala adlan, ora bakal nerima sapa Allah minhu saking si wong sirpan ing ibadah fardu wala adlan lan ora ibadah sunnah. Dan bagi mereka yang membenci para sahabatku maka amal ibadah fardu atau amal ibadah sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi barang siapa yang membenci para sahabatku maka Allah tidak akan menerima baik ibadah fardunya ataupun ibadah sunnahnya. Oleh karena itu Sayyid Muhammad menegaskan bahwa mereka kufur dan zindiq. Karena ibadah fardunya saya sudah tidak terima, apalagi ibadah sunnahnya, karena mereka udah kufur dan zindiq gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi fa innahu yaji'u qaumun fi akhiriz zamani yasubuna ashabi fala tusallu alaihim wala tusallu ma'ahum wala tanakahuhum wala tujalisuhum wa in maridu fala ta'uduhum wa in marobu fala ta'uduhum. Angandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilapad la tasubu ashabi aja misui sira kabeh ing sake sahabat isun, jangan mencaci para sahabatku. Bainau mangka setune kelakuan iku teka atau iku bakal teka sapa kaum
ing dalam akhir zaman kang pada misui ia kaum ing sake sahabat isun. Karena sesungguhnya nanti akan datang di akhir masa akan datang sekelompok kaum yang pada mencaci para sahabatku, kata baginda Rasul. Fala tusallu alaihim, dan apabila di akhir zaman tersebut ada sekelompok golongan yang mencaci para sahabatku, maka apabila mereka meninggal, janganlah engkau menyolati dan janganlah engkau sholat bareng beserta mereka. Disuruh menjauh, jangan sampai kalau mereka meninggal jangan ikut nyembahyangi dan jangan sholat bareng beserta mereka. Wala tanakahuhum, lan aja saling nikahaken sira kabeh hum ing kaum, dan jangan sampai anak kita perempuan laki menikah dengan golongan kaum yang seperti itu, yang mencaci menghina para sahabat. Wala tujali suhum, lan aja lungguh ragem sira kabeh hum ing kaum, bahkan duduk berkumpul bersama mereka saja baginda Rasul melarang. Wa in maradu fala ta'uduhum, lamun gering ya kaum mangka aja nyambangi, aja ngelayat, aja ngedengok sira kabeh hum ing kaum. Dan kalaupun mereka sakit biarkan saja, jangan di apa istilahnya, jangan didengok ya konon. Lamun gering ya sendakan bajakannya Rasul aja keskaya aja nglateni wis. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man sabba ashabi fabribuhu, lan dan riwayatan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apal hadis man sabba, sapa kang misu ya siwang ashabi ing saka sahabat isun fabribuhu maka mukula sira kabeh hu ing simman. Bahkan ada anjuran hadis baginda Rasul, barang siapa yang mencaci para sahabatku maka hendaklah pukullah mereka, istilahnya dengan pedang, lehernya ditebas dengan pedang, karena mereka telah menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah. Waqad a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sabbahum wa azahum yu'zihi, lan teman-teman sing weruhaken sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing setuhune misuinane ashab lan ngelaranine ashab iku ngelarani iya sabbahum hu ing Kanjeng Nabi. Dan telah dijelaskan oleh baginda hadis baginda Rasul tadi bahwa sesungguhnya mencaci para sahabat dan menyakiti para sahabat itu sama dengan mencaci baginda Rasul dan menyakiti baginda Rasul. Wa azan Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun, sedeng lan utawi ngelaranine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku haram. Sementara menyakiti baginda Rasul, menyakiti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu haram. Faqala la tu'zuni bi ashabi wa man azahum faqad azani. Maka ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilapad la tu'zuni aja ngelarani sira kabeh ing isun ing dalem sake sahabat isun. Janganlah kalian menyakitiku dengan cara menyakiti para sahabatku. Wa man azahum faqad azani, lan sapa-sapa kang ngelarani iya wong ing ashabi maka teman-teman ngelarani iya si wong ing isun. Karena barang siapa yang menyakiti ashabi para sahabatku berarti mereka telah menyakitiku. Wa qala la tu'zuni fi Aisyata, lan ngendika Kanjeng Nabi ilapat la tu'zuni fi Aisyata, aja ngelarani sira kabeh isun ing dalem Siti Aisyah. Wa qala fi Fatimah radhiyallahu anhuma, lan ngendika Kanjeng Nabi ilapat fi Fatimah radhiyallahu anhuma, ada yang
meriwayatkan bukan la tu'zuni fi Aisyata, tapi la tu'zuni fi Fatimata. Ya, demikianlah tadi penjelasan tentang Syiah Rafidhah ya, yang dinyatakan telah kufur jintik, keluar dari Islam. Mereka adalah golongan yang sesat. Awas kita, maka harus berhati-hati. Duduk kumpul bersama mereka saja baginda Rasul melarangnya. Demikianlah penyampaian dari saya, Ustadz Lembu Peteng, Ustadz yang paling gendeng ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Saya akhiri dengan hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subscribe.